Ayo silakan bertanya. Kita lanjut lagi ke penurunan hukum persamaan Sineliusnya. Dari yang beberapa proses yang sudah saya jelaskan tadi, kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Bu Putri, Ya, maaf Bu, tadi yang keluar terus jadi ada beberapa yang nggak ngikutin tadi. oh ya. Nanti tanya temannya yang lebih paham aja ya, Ya Bu. bagian yang tertinggalnya. Rian itu selama Ibu Zoom pernah nggak sih dia ikut? Kalau Zoom Rian nggak bisa, Bu. Kemarin pernah ikut pas waktu pakai Google Meet. Kenapa dia tuh nggak bisa Zoom, Reza? Setahu Reza, Bu, kemarin pertama kapasitas HP-nya tidak memadai, Bu. Itu. Kedua juga mungkin gara-gara sinyal, Bu. Kan sama aja Google Meet sama Zoom. Kalau Google Meet bisa dari ini, Bu, dari apa namanya? Dari browser kayak itu, Bu. Tidak harus pasang aplikasi. Kalau Zoom itu harus aplikasi, Bu. Oh, berarti nggak itu apa namanya? HP-nya nggak itu apa? Nggak bisa Kalau apa namanya? Nggak kuat download itu Zoom. Iya, Bu. Oke, nanti kan saya share materi ini, kemudian nanti silakan dia nanya sama yang lebih paham. Nanti yang lebih paham tolong ajarin dia aja ya. Pokoknya teman-temannya yang nggak bisa mengikuti Zoom nanti silakan temannya yang paham untuk memberi apa ya, sharing ilmu atau yang didapatkan pada pertemuan hari ini. Nanti juga tolong sampaikan ya sama teman-temannya yang nggak ikut Zoom. Terus juga jangan sampai mereka malas bertanya. Tapi kadang yang nggak ikut tuh juga nggak mau nanya, jadi gimana ya? Nantilah Ibu sampaikan di grup. Oke, kita lanjut. Nah, sudah kita dapatkan, ini siapa yang mau masuk? Sudah kita dapatkan kan turunannya. Nah, ingat ya, aturan turunan yang dipakai itu yang ini. Untuk menurunkan sekan I itu kita pakai ini, persamaan ini. Hasil turunan sekan I itu ternyata hasilnya adalah sekan I tangen I. Makanya didapatlah A sekan I tangen I DI. Kemudian yang di sini diturunkan terhadap DR. Nah, didapatlah menjadi B sekan R dikali tangen R DR. Nah, jika waktu tempuhnya sangat minimum, maka DT-nya kita sama dengankan dengan 0. Nah, ketika DT sama dengan 0, ini 0 ya berarti, yang sebelah kiri ini. Nah, kita bisa pindah ruaskan ya. Pindah ruaskan. Kemudian ketika super V-nya kita kalikan ke dalam, berarti kedua-duanya sama-sama memiliki super V kan? Nah, karena kedua ruas nanti bisa sama-sama memiliki super V, maka bisa kita coret super V-nya, jadinya hilang. Yang tinggal hanya A sekan I tangen I DI sama dengan minus B sekan R T sekan R tangen R DR. Nah, ingat, ini kenapa dia ada minus? Karena ada proses pemindahan ruas di sana. Nah, kemudian dari gambar sebelumnya, kita lihat gambar sebelumnya. C itu sama dengan A tangen I dan B sama dengan B dan D sama dengan B tangen R. Ingat, tangen itu persamaannya apa? Tandesa, sisi depan dibagi dengan sisi samping. Kita lihat ya. Yang C itu yang mana dia? Nah, ini. C itu adalah yang bagian ini. Nah, C dan D itu yang bagian ini, yang bagian vertikalnya. Nah, kita ingin mencari C dengan menggunakan tangen berarti ya. Nih, tangen I.
depan samping, berarti depannya C per sampingnya adalah A, ya kan? Berarti tangen I sama dengan C per A, atau C sama dengan tangen I dikali A. Ya, begitu juga berlaku untuk yang D. Nah, D ini nih, R. Depannya mana? Depannya D ya. Nah, dia kan depan samping, tangen tuh depan samping. Kemudian berarti untuk tangan R sama dengan D per sampingnya apa? D per B, ya kan? Sampingnya ini. Sampingnya adalah B. Nih ya. B yang ini. Kan diproyeksikan di sini, nanti dia sama besar. Nah, dia berarti D per B. Kalau kita mau mencari D ini berarti tangan R dikali B, ya kan? Nah, sudah. Nih, D sama dengan B dikali tangan R. Kemudian kita tahu, kita jumlahkan ya, karena kan yang bagian vertikal tadi itu C sama D jaraknya ya, dipisah menjadi 2. Dari titik O-nya ada jarak C, ada jarak D. Nah, ini berarti C tambah D itu sama dengan A tangan I ditambah B tangan R itu sama dengan konstan nilainya. Nah, kemudian kita diferensialkan lagi. Kita diferensialkan ruas kanan kirinya. Ketika konstanta kita diferensialkan hasilnya 0 ya. Kemudian tangen I diferensialkan hasilnya sekan kuadrat I DI. Berarti hasilnya A tangen I itu ketika didiferensialkan menjadi terhadap I ya, didiferensialkan menjadi A sekan kuadrat I DI ditambah B sekan kuadrat R DR. Atau ketika kita pindah ruaskan salah satunya ke sebelah kanan, maka menjadi A sekan kuadrat IDI sama dengan minus B sekan kuadrat RDR. Paham? Udah? Nah, setelah itu kita bagi persamaan 1 dan persamaan 2. Ingat persamaan 1 yang mana? Persamaan satunya yang ini. A sekan I tangan IDI sama dengan minus B sekan R tangan RDR. Persamaan 2-nya yang ini. Nah, kalian bagi aja. Nah, ini yang atas, ini yang bawah. Dan kalian lihat, mana yang sama, itu bisa dicoret ya. Mana yang sama bisa dicoret. Nah, ini. Ini dia ya jadinya. A sekan I tangan I DI sama dengan B sekan R tangan NDR. Ini persamaan 1. Kemudian yang di bawahnya yang sebagai pembaginya itu persamaan 2. Nah, ini sama-sama ada sekan I. Nah, ini yang kuadrat ini bisa dipisah. Dicoret ya. Coret-coret berarti yang di bawah tinggal sekan I DI. A-nya bisa kita coret ya. Kemudian DI ini juga bisa kita coret. DI, DI. Ini DR, DR. Kemudian yang sekan di sini juga. B-nya juga bisa. Nah, berarti yang tinggal apa? Yang tinggal 1 per sekan sama dengan, tangannya masih ada. Tangan I per sekan I sama dengan tangan R per sekan R, ya kan? Setelah kita mencoret variabel yang sama pada atas bawahnya, sisalah ini. Nah, kita tahu tangan itu sama dengan sin per cos, dan sekan itu 1 per cos. Nah, kita rubah tangan I menjadi sin I per cos I. Berarti sin I per cos I dibagi dengan, kalau sekan itu kan tadi sepercos. Sepercos I sama dengan sin R per cos R dibagi sepercos R. Nah, bagian sini untuk menyelesaikannya kita kali silang aja ya kan. Sin I per cos I dikali cos I per 1. Jadinya atas ada cos I, bawah ada cos I. Jadi bisa dicoret ya kan. Tinggal sin I per 1 atau sin I saja ya. Tinggal sin I didapat ini, kemudian yang ini juga. Sin R per cos R dikali dengan cos R per 1, ya kan? Nah, cos R-nya bisa dicoret, tinggal sin R per 1. Atau sin R saja. Jadi didapatlah sin I sama dengan sin R, atau I sama dengan R. Terbukti kan? Nah, inilah proses penurunan dari hukum Snellius untuk pemantulan. Terbukti. Nah, kemudian kalau untuk pembiasan itu sama, kita menggunakan lintasan dari AOB juga. Nanti kita akan coba turunkan juga. Nah, dari di sini berarti lintasan cahaya dari A
ke O ke B itu mengambil waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, jika dan hanya jika sudut I-nya sama dengan sudut R-nya dan sinar cahayanya itu, sinar datangnya itu, sinar pantul dan garis normalnya itu terletak pada satu bidang datar. Nah, ini merupakan bunyi dari hukum Snellius. Nah, kemudian untuk yang pembiasan gimana? Nah, ini gambarnya seperti ini lagi. Kita tetap mengambil lintasan yang AOB tadi itu ya. Nah, karena kita mencari lintasan yang minimum. Ketika lintasannya minimum, nanti kan waktu yang dibutuhkannya juga minimum. Nah, ini udah ada cahaya atau sinar yang datang dari medium 1 ke medium 2, kemudian sudut datangnya I, kemudian sudut biasnya R aksen. Nah, kemudian kecepatan cahaya. Nah, kalau pada pembiasan ini, karena dia menempuh dua medium yang berbeda, dengan kerapatan yang berbeda, otomatis kecepatan atau laju cahayanya berbeda, ya kan? Kalau pada pemantulan kan laju cahayanya sama, karena kan dia dipantulkan lagi pada medium yang sama. Misalnya dia datang dari udara, dan dia tidak dapat menembus bidang permukaannya, otomatis dia dipantulkan lagi pada medium udara juga, berarti laju cahayanya sama. Nah, kalau pada proses pembiasan ini, laju cahayanya berbeda, makanya di sini ada V1 dan V2, ya kan? Karena dia tidak sama lajunya. Nah, maka untuk waktu dari A ke B itu tetap kita menggunakan persamaan T sama dengan S per V. Nah, di sini ada lintasan untuk yang pertama, medium pertama ini S, untuk medium kedua X aksen. Berarti T-nya sama dengan S per V1 ditambah S aksen per V2, ya kan? Nah, S tadi itu tetap sama ya prosesnya dengan yang tadi. S-nya kita konversikan ke dalam bentuk yang ada sudutnya, ke dalam bentuk sekan ini. Nah, berarti A sekan I per V1 ditambah B sekan R aksen per V2. Nah, kemudian kita diferensialkan. Karena kita ingin menggeser sudut I-nya. Menggeser titik O-nya, ya kan? Nah, otomatis sudut I dan sudut R aksennya tadi juga mengalami perubahan. Karena perubahannya kecil, maka dia berupa DI dan DR. Seperti itu. Nah, ini menjadi DT sama dengan A sekan I. Nah, ini kenapa ada tangannya? Ingat tadi. Nah, turunan dari sekan I itu kan hasilnya sekan I tangan I, ya kan? Nah, makanya dia berubah menjadi A sekan I tangan I DI per V1 ditambah B sekan R aksen tangan R aksen DR aksen per V2. Nah, ketika kita ingin mengambil lintasan yang sangat singkat, otomatis waktu yang dibutuhkannya juga sangat singkat. Jadi, kita ambil DT-nya yang sama dengan 0. Nah, DT sama dengan yang persamaan ini ya, persamaannya. Kemudian kita substitusikan DT-nya menjadi 0. Nah, menjadi persamaannya seperti ini. Kemudian tinggal kita pindah ruaskan. Nah, pindah ruaskan otomatis ada perubahan tanda pada salah satu sukunya. Nah, di sini persamaannya menjadi A sekan I tangan IDI per V1 sama dengan minus B sekan R aksen tangan R aksen DR aksen per V2. Nah, tadi juga sudah didapat C sama D itu hubungannya dengan sudut. Kalau C A tangan I, kalau D B tangan R aksen. Nah, ini besarnya konstan. Ketika kita diferensialkan ke kedua ruasnya, nah maka ketika konstanta didiferensialkan hasilnya 0, kemudian tangen I didiferensialkan hasilnya sekan kuadrat I. Maka yang sebelah kanan ini menjadi A sekan kuadrat I DI ditambah B sekan kuadrat R aksen DR. Nah, kita pindah ruaskan. Nah, hasilnya seperti persamaan 4 ini. Sudah didapat, ada persamaan 3 sama persamaan 4. Setelah itu kita bagi. Persamaan 3 untuk yang pembilangnya atau yang bagian atasnya. Persamaan 3 ya, persamaan 4-nya untuk yang bagian penyebutnya atau bagian bawahnya. Didapatlah seperti ini. Gampang ini ya, tinggal kali silang aja.
Nah, setelah kali silang, kalau ada yang sama atas bawahnya bisa kita coret. Nah, karena dia sama-sama punya sekan I, punya A dan DI, berarti bisa kita coret ya. Sisanya tangen I per V1 sekan I. Sama dengan tangen R aksen per V2 sekan R aksen. Nah, kita rubah seperti yang di pemantulan tadi. Kalau tangen itu sin per cos, kalau cos itu, sekan itu seper cos. Kita rubah. Nah, setelah kita rubah bentuknya, ada yang sama bisa kita coret. Nah, sisalah hasil dari penyederhanaan ini, sisalah ini, sin I per V1 sama dengan sin R aksen per V2. Atau sin I per R aksen sama dengan V1 per V2. Kemudian kita tahu untuk persamaan kecepatan pada pada peristiwa ini itu ada kaitannya dengan kecepatan cahaya dan indeks biasnya, ya kan? V sama dengan C per N, berarti V1 sama dengan C per N1 dan V2 sama dengan C per N2. Nah, besaran V1 dan V2 pada persamaan sebelumnya bisa kita ganti dengan C per N1. Berarti ini ya, tadi kan sin I per V1 sama dengan sin R aksen per V2. Kita rubah menjadi sin I per C per N1 sama dengan sin R aksen per C per N2. Nah, C-nya sama nih ya, ada yang sama bisa kita coret ya. Ruas kanan dengan ruas kirinya, C-nya. Sisalah N1 sin I sama dengan N2 sin R. Terbukti ya. Ini merupakan hukum Snellius untuk pembiasan. Nah, persamaannya juga bisa kita buat seperti ini. Nah, di mana N12 ini indeks bias medium 2 relatif terhadap medium 1. Jika medium pertamanya adalah vakum atau udara, maka konstantanya menjadi sin I per R aksen itu adalah indeks bias medium 2 terhadap medium 1. Nih. Perbandingan sudut datang per sudut biasnya itu menghasilkan nilai untuk indeks bias relatifnya. Indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1. Sudah? Terbukti, kemudian selesai. Sampai sini ada yang ingin ditanyain? Kalau tidak, kita lanjut ke polarisasi. Ibu beri waktu untuk bertanya, silakan. Ayo, kalau ada yang ingin ditanyain, siapa tahu kan nanti keluar pas ujian kita nggak tahu. Jadi kalau yang kurang paham silakan bertanya. Atau sudah paham? Kalau sudah paham kita lanjut. Udah? Kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut ke polarisasi. Ada yang tahu polarisasi itu apa? Udah muncul belum di layar kalian? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. polarisasi apa? Kalian sebelumnya, Ibu tanya dulu, di fisika dasar udah belajar tentang sifat-sifat cahaya ini kan? Pemantulan, pembiasan, sama polarisasi? Udah atau belum? Di fisika dasar kemarin? Ayo, udah apa belum? Coba diingat-ingat. Atau memang belum dipelajarin?
Oke, udah kita lanjut ya polarisasi. Nah, polarisasi cahaya ini dia kan merupakan salah satu sifat cahaya. Kemudian dia itu kalau secara umum tuh seperti penyerapan atau terserapnya sebagian arah bidang getar. Dalam hal ini tuh bidang getarnya itu merupakan medan listrik cahayanya. Kemudian atau dapat disimpulkan cahayanya itu mengalami atau kehilangan sebagian arah getarnya. Nah, ingat ya, arah bidang getar pada polarisasi yang akan kita bahas ini arah medan listriknya. Nah, kemudian cahaya yang mengalami hal atau peristiwa polarisasi kita namakan dengan cahaya terpolarisasi. Kemudian penyebab cahaya terpolarisasi itu ada beberapa. Yang pertama karena pemantulan, yang kedua pembiasan, kemudian yang ketiga bias kembar, dan yang keempat absorpsi selektifnya. Nah, untuk yang ini, saya jadikan tugas ya, silakan dicari penyebab cahaya terpolarisasi karena peristiwa pemantulan, pembiasan, bias kembar, atau absorpsi selektif. Nah, absorpsi selektif ini berkaitan dengan bahannya bersifat polarisator atau tidak, atau ada jenis-jenis bahannya yang mampu mengabsorpsi. Kemudian pemantulan ini, pembiasan, seperti itu. Jadi peristiwa polarisasi cahaya itu bisa karena pemantulan, pembiasan, bias kembar, atau absorpsi selektif. Nah, cara buat tugasnya seperti ini. Kalian cari dulu materi tentang ini, kalian pahami, kemudian setelah kalian pahami, barulah kalian catat pada kertas. Nah, tadi kan ada ibu suruh tentang pemantulan ya. Pemantulan pada cermin data, cembung, dan cekung. Nah, itu tujuannya untuk kalian mengingat kembali konsep-konsep dasar dari materi tersebut. Nah, untuk yang ini juga berarti tentang materi itu ada 2 ya, sudah ada 2. Kemudian soal tadi ada 3 ya, berarti tugasnya udah ada 5, ya kan? Tolong dikerjakan benar-benar ya tugasnya. Siapa tahu nanti yang Ibu suruh baca mandiri itu Ibu keluarkan pada saat ujian. Kemudian lanjut ya. Nah, dia itu pada pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai macam-macam polarisasi. Ada polarisasi linier, polarisasi melingkar atau lingkaran, kemudian polarisasi eliptis. Nah, polarisasi linier ini merupakan polarisasi yang hanya cahayanya itu hanya terpolarisasi pada satu bidang getar. Nah, atau disebut juga sebagai bidang polarisasi. Jadi kan bidang getarnya itu medan listrik ya. Nah, berarti medan listriknya yang terserap itu hanya pada satu bidang aja. Misalnya polarisatornya itu berupa celah vertikal. Berupa ini misalnya, ini gambar polarisasi linier. Nah, ini kan, ini ada suatu sumber cahaya, dia medan listriknya tuh arah vektornya ke segala arah atau banyak gitu ya. Nah, ketika kita di depannya ini ada sebuah polarisator dengan arah vertikal, maka nanti yang terserap pada I1 ini merupakan cahaya yang medan listriknya arahnya arahnya horizontal ya kan, maaf, yang tegak seperti ini ya kan, yang terserap hanya yang warna merah. Nah, berarti cahaya ini mengalami polarisasi linier karena hasil polarisasinya itu cuman memiliki satu bidang getar ya kan, hanya tinggal yang merah ini lagi kan, yang tersaring ya kan, yang terserap oleh polarisasinya ini. Nah, ini kita sebutkan dia mengalami polarisasi linier. Berarti medan listrik yang tertinggal hanya medan listrik yang berwarna merah ya kan. Nah, hanya beberapa medan listrik, oh ternyata yang di I1 ini dia mampu melewatkan yang warna hijau sama warna merah. Kemudian ada lagi bidang polarisatornya, kalau yang I2 ini dia diputar dengan sudut tertentu. Ternyata yang hanya terlewatkan hanya yang warna merah. Nah, berarti dia kan hanya punya satu bidang getar ya, atau satu medan listriknya ya. Nah, tinggal satu. Nah,
ini disebut sebagai polarisasi linier karena hanya punya satu bidang getar atau medan listriknya tinggal yang warna merah nih aja, tinggal yang arahnya pada yang warna merah aja. Nah, pada polarisasi linier ini orientasi dari medan listrik dan medan magnetnya itu konstan. Kemudian, tetapi arah dan besar simpangan medannya berubah-ubah sesuai dengan fungsi waktunya, seperti itu. Kemudian kita melihat untuk pembuktiannya, untuk pembuktian apakah dia mengalami polarisasi linier, kita bisa melakukan pembuktian dengan menentukan persamaan akhirnya. Nah, pada polarisasi linier ini nanti akan dihasilkan persamaan medan listriknya berupa persamaan garis lurus. Nah, ketika persamaan medan listrik yang dihasilkan itu berupa persamaan garis lurus, berarti medan listrik ini mengalami polarisasi linier seperti itu. Nah, kalian ingat juga, ini jika terdapat dua gelombang elektromagnetik yang harmonik dan terpolarisasi linier. Nah, ini gelombangnya sudah terpolarisasi linier nih. Dia bergerak di dalam medium yang sama pada sebuah ruangan dengan arah rambat yang sama, maka kedua vektor E dari gelombang elektromagnetik tersebut akan membentuk gelombang resultan yang terpolarisasi linier pula. Itu peristiwa pertama. Kemudian peristiwa atau kemungkinan yang kedua. Bila ada dua buah gelombang elektromagnetik mempunyai arah vektor medan E-nya ini yang saling tegak lurus. Ingat ya, tegak lurus berarti nanti ada arah vektor medan E-nya ke atas dan ada yang arah vektor medan E-nya ke samping. Intinya yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, maka resultan kedua gelombang tersebut dapat terpolarisasi linier dan dapat pula tidak mengalami polarisasi linier. Nah, ini kita akan membuktikan apakah gelombang ini mengalami polarisasi linier atau tidak. Nah, kita tinjau persamaan medan listriknya. Persamaan medan listrik untuk gelombang elektromagnetik itu ini E vektor Y X, T ini sama dengan E0Y cos KX dikurang omega T. Nah, ini EY. Kalau EY indeksnya Y, berarti vektor medan listriknya ini pada sumbu Y ya. Kalau EZ berarti vektor medan listriknya ini searah sumbu Z. Nah, persamaannya ini E0Y, Y satuan, Y vektor satuan cos KX dikurang omega T. Ini persamaan medan listrik untuk gelombang elektromagnetik yang pertama. Nah, ini untuk persamaan medan listrik untuk yang kedua ya. Nah, ini ada dua vektor medan listrik yang arahnya yang satu searah sumbu Y positif, yang satu searah sumbu Z positif. Nah, di mana fase dari beda fase dari kedua gelombang tersebut dia sama dengan 0. Nah, dan dia ini resultan dari kedua ini ya, dari kedua vektor ini dia merambat searah sumbu X positif. Nah, maka resultan dari persamaan medan listrik yang pertama dan kedua ini seperti ini. E sama dengan X, T sama dengan vektor EY X, T ditambah vektor EZ X, T seperti itu. Kemudian kita lihat satu-satu komponennya. Di sana ada komponen medan listrik yang merambat searah sumbu Y positif, kemudian komponen medan listrik yang merambat searah sumbu Z positif. Nah, kita lihat yang vektornya kita abaikan dulu ya. Nah, kita lihat komponen medan listrik yang tanpa ada tanda vektornya seperti ini. Kemudian kita mau beda fasenya misalnya kelipatan genap dari V, misalnya 2V. Kita ambil beda fasenya 2V ya. Kita ambil beda fasenya 2V, berarti persamaan yang pertamanya tetap, kemudian persamaan yang keduanya ini juga tetap.
Oh, berarti berarti kita yang akan kita bahas ini dia beda fasenya sama dengan 0. Nah, ini. Ingat, ini tetap untuk M-nya sama dengan 0. Nah, untuk beda fase kan persamaannya ini, plus minus 2 MV. Dengan M-nya itu bilangan 0, 1, 2, dan seterusnya, atau bilangan bulat. Ketika M-nya kita ambil sama dengan 0, otomatis 0 dikali bilangan apapun hasilnya 0, ya kan? Otomatis beda fasenya 0. Nah, kita ambil berarti sini beda fasenya nggak ada. Berarti komponen Y sama Z-nya ini tetap. Nah, kemudian kita bagi. Kita bagi EY dibagi EZ. Nah, berarti yang EY-nya ini nanti dia kita bagi dengan yang persamaan EZ-nya mendapatkan seperti ini. Sampai di sini paham nggak? Kenapa bisa dapatkan seperti ini? Ayo. Berarti EY per EZ sama dengan... Nah, ini Ibu ada yang keliru nih. Ayo, Ibu keliru yang mana ini? Coba. Atau benar? Yang di sini Ibu keliru ya. Di sini seharusnya E0Z. E0Z cos KX dikurang omega T. Karena dia kan medan listrik yang searah sumbu Z. Kemudian di sini kita bagi. EZ dibagi dengan EY. Nah, atau EY dibagi EZ sama aja. Nah, didapatlah dia seperti ini persamaannya. Paham nggak sampai mendapatkan EZ per EY-nya sama dengan N0Z per N0Y? Kita perbaiki dulu ya, biar kalian nggak bingung. Ada yang keliru tanda itu. Sebentar, mana dia nih? Kalau ada yang ditanyain, silakan nanti ditanyain. Atau ada yang ditanyain dari penjelasan yang tadi. Nah, ini udah benar ya. Nah, dibagi. Kenapa tinggal EZ per EY sama dengan E0Z per E0Y? Karena kan cos KX dikurang omega T. Kemudian di bawahnya juga ada cos KX dikurang omega T, ya kan? Nah, itu bisa dicoret berarti kan? Nah, maka tinggallah EZ per EY sama dengan E0Z per E0Y, seperti itu. Nah, ini merupakan persamaan garis lurusnya, persamaan garis lurus untuk gradien yang positif. Kemudian kalau untuk persamaan gelombang resultannya seperti ini. N0Y, Y satuan ditambah N0Z, Z satuan cos KX dikurang omega T. Itu untuk yang polarisasi linier. Terbukti kan? Nah, ini. Persamaan medan listriknya seperti persamaan garis lurus. Berarti vektor medan listrik yang searah sumbu Y dan searah sumbu Z tadi itu dia mengalami polarisasi linier. Kemudian kita masuk ke polarisasi lingkaran. Nah, namanya saja polarisasi lingkaran. Otomatis untuk pembuktiannya nanti didapatkan persamaan lingkaran. Persamaan medan listriknya itu berupa persamaan lingkaran. Nah, ini untuk polarisasi lingkaran ini syaratnya satu. Dia harus mempunyai amplitudo yang sama besar dan beda fasenya itu seperti ini. Plus minus 2M tambah 1 V per 2. Untuk M-nya bilangan bulat. Atau epsilonnya ini beda fasenya itu merupakan kelipatan ganjil dari V per 2. Nah, di sini kita ambil misalnya M-nya 0. M-nya 0 berarti 0 tambah 1. 1 dikali V per 2. Berarti beda fasenya V per 2 ya. Nah, kita mengambil beda fasenya V per 2.
persamaan resultan gelombangnya itu kita tinjau dari yang persamaan linear tadi. Nah, tapi kita buat di sini N0 saja. Kenapa N0 saja? Karena pada polarisasi lingkaran ini syaratnya amplitudonya harus sama. Amplitudo dia harus sama besar. Berarti bisa ya N0Y cos KX dikurang omega T ditambah Z satuan cos KX dikurang omega T ditambah V per 2. Di sini ada beda fasenya ya, beda fasenya V per 2. Nah, berarti di sini ada dua komponen ya, ada yang pada sumbu Y positif dan sumbu Z positif. Nah, kita jabarkan komponennya, didapatlah untuk EY sama dengan E0 cos KX dikurang omega T, untuk EZ E0 cos KX dikurang omega T ditambah V per 2. Nah, ini kenapa hasilnya bisa minus E0 sin KX dikurang omega T. Nah, proses yang ini kita pecahkan atau kita sederhanakan menggunakan persamaan atau aturan trigonometri. Menggunakan aturan cos A tambah B, di mana A-nya itu untuk KX dikurang omega T, dan B-nya itu V per 2. Nah, penjabarannya kan cos A, cos B dikurang sin A, sin B. Nanti saat kalian jabarkan, berarti hasilnya ini cos KX dikurang omega T, B-nya berapa? B-nya V per 2, berarti dikali cos V per 2 dikurang A-nya KX dikurang omega T ya, dikurang sin KX kurang omega T, kemudian dikali sin V per 2. Nanti yang cos V per 2 sama sin V per 2 kan bisa ditentukan nilainya berapa ya kan? Sin cos 90, sin 90 berapa. Nah, nanti hasilnya ini. Nah, hasil penyederhanaan ini didapat nanti ini. Minus N0 sin KX dikurang omega T. Seperti itu. Kemudian kita rubah atau kita ubah bentuknya menjadi EY per E0. Nah, karena EY sama dengan E0 cos KX dikurang omega T, saat E0-nya kita tarik ke sebelah kiri, berarti dia dibagi. Nah, persamaannya menjadi EY per E0 sama dengan cos KX dikurang omega T, ya kan? Nah, kemudian kita mau mencari sin KX dikurang omega T. Nah, untuk sin KX dikurang omega T ini kita menggunakan persamaan ini loh, yang sin A ditambah sin kuadrat A ditambah sin cos kuadrat A sama dengan hasilnya 1, ya kan? Nah, kita misalkan berarti ini, berarti kalau menggunakan persamaan itu, kalau kita mau mencari sin kuadrat A-nya, berarti 1 dikurang cos kuadrat A, ya kan? Nah, berarti nanti kita pakai aturan trigonometri itu, berarti nih sin, ini kita misalkan dulu sin KX dikurang omega T, sin kuadrat KX dikurang omega T, ini masih kuadrat ya. Kemudian kan dari persamaannya berarti 1 dikurang cos kuadrat A atau cos kuadrat KX kurang omega T. Nah, kita ganti. Sementara kita tahu cos KX kurang omega T itu EY per E0. Berarti 1 dikurang EY per E0 kuadrat, ya kan? Nah, kemudian karena tadi di sebelah sini kuadrat, berarti untuk menghilangkan kuadratnya, ruas sebelah kanannya kita akarkan, ya kan? Menjadi akar 1 dikurang EY per E0 kuadrat. Seperti itu. Nah, tinggallah ini sin KX dikurang omega T ini kan sama dengan minus EZ per E0. Nah, menjadi minus EZ per E0 sama dengan akar 1 dikurang EY per E0 dikuadratkan. Nah, kita kuadratkan ruas kanan dan ruas kiri. Dapatnya ini. Kemudian, sudah kita kuadratkan, kan minus kita kuadratkan hasilnya juga positif. Jadi dia positif semua. Nah, ini kita pindahkan ruas. Minus kita pindahkan ruas menjadi positif, ya kan? Sisalah 1 di sini menjadi EZ per E0 kuadrat ditambah EY per E0 kuadrat sama dengan 1. Atau EY kuadrat ditambah EZ kuadrat sama dengan E0 kuadrat. Nah, ini merupakan persamaan lingkaran. Terbukti bahwa medan listrik yang tadi beda fasenya V per 2 itu mengalami polarisasi lingkaran.